Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merombak aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN melalui terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Lewat reformasi aturan TKDN diharapkan arus investasi ke Indonesia semakin deras. Ya, Kementerian Perindustrian menerbitkan aturan baru terkait dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Aturan yang tertuang dalam Permen Perin nomor 35 tahun 2025 ini diharapkan akan mendorong investasi yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merombak aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN melalui terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. Aturan yang ditetapkan pada 11 September 2025 ini menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan industri saat ini yang cepat, kompleks, dan kompetitif. Agus mengatakan aturan terbaru ini merupakan kontribusi Kemenperin dalam upaya deregulasi di sektor perekonomian. Terbitnya Permen Perin nomor 35 tahun 2025 juga merupakan upaya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto termasuk dalam penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Lewat reformasi aturan TKDN diharapkan arus investasi ke Indonesia semakin deras. Namun demikian, Agus menegaskan bahwa terbitnya Permen Perin nomor 35 tahun 2025 bukan karena adanya tekanan dari pihak luar termasuk dari Amerika Serikat, namun sudah dirumuskan oleh Kementerian Perindustrian sejak lama. Agus berharap dengan diterbitkannya aturan baru itu akan bisa memudahkan pelaku industri mendapatkan sertifikasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan menanti efektivitas kebijakan pelonggaran TKDN industri. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana. Beliau adalah Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Danang, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, terima kasih sudah mengundang kita. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Danang. Menarik kalau kita bicara mengenai TKDN. Nah, nampaknya ini ada relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Perindustrian. Tapi sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda terkait dengan penggunaan komponen dalam negeri di sejumlah sektor industri manufaktur kita sampai saat ini seperti apa sih Pak Danang? Iya, dalam konteks TKDN ini kan bertahun-tahun kita sudah jalankan ya. Ya, Ini udah berasal dari peraturan Menteri Perindustrian yang udah cukup lama. Dan kalau kita lihat dari proses pelaksanaan evaluasi lah tahun lalu itu kan kerumitan terjadi karena proses atau apa namanya syarat-syaratnya itu yang membuat industri apalagi UKM itu mengalami kesulitan yang cukup cukup tinggi ya. Selain oke, itu juga penggunaan biaya kan juga oke. terdapat apa cukup mahal ya, terutama untuk industri dalam negeri yang memiliki kewajiban TKDN. Saya kira ini adalah proses reformasi yang sudah dilakukan oleh Kemenperin dengan Permen Perin yang baru ini. Kita sih dukung aja lah. Cuma prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pelaksanaan atau implementasi Permen-Perin terkait TKDN ini harusnya bisa mengatasi masalah-masalah lama. Masalah lamanya itu tadi mahal, rumit, dan ketidakpastian terkait dengan jangka waktu penyelesaian. Ini yang sering terjadi. Dulu juga sudah ada apa yang disebut dengan LVI ya, Lembaga Verifikasi Independen, dan itu menurut saya bagus lah. Independensinya bisa dijaga. Nah, sekarang ini apakah dengan perubahan-perubahan atau pelonggaran yang terjadi dalam konteks sertifikasi TKDN ini bisa diproduksi dengan lebih cepat, lebih murah, lebih akurat atau tidak? Nah, ini challenges-nya di sana, Mas. Oke. Salah satu yang menarik dari perubahan saat ini kan memang percepatannya nih, sudah ada SLA-nya itu, Service Level Agreement-nya gitu. Hmm. Jadi kalau dulu tidak jelas kapan selesai, ya sekarang dipastikan selesai dalam konteks misalnya 22 hari kerja nih di Ya. dalam Permen Perin tersebut disebutkan. Nah, untuk pelaku IKM bagaimana? Cukup dengan self declare kayak pajak nih self declare gitu.
Nah, kalau dulu kan enggak. Nah, ini saya kira sih kita coba dukung lah di situ. Hanya yang menjadi kekhawatiran dunia manufacturer saat ini adalah apakah dengan peraturan baru ini, dengan intinya adalah pelonggaran kebijakan TKDN dan BMP ya, bobot manfaat perusahaan itu ya, Ya. itu akan mengakibatkan industri dalam negeri kita terpuruk atau tidak? Karena kemudahan-kemudahan TKDN yang dirumuskan dalam Permen Perin baru ini eh, nampak jelas memiliki motif memudahkan investor asing untuk memasarkan produk-produk mereka dengan TKDN yang dilonggarkan gitu. Nah, apakah kemudian ini harus menjadi atensi kita semua? Saya kira penting sekali dunia industri harus melihat dengan detail Permen Perin ini dan melihat implementasinya. Nah, ini yang saya kira mesti Permen Perin harus benar-benar cermat ya dalam menyusun aturan pelonggaran TKDN ini. Kalau nanti bobot-bobot tenaga kerja dikurangi misalnya, Oke. yang sebelumnya menjadi bagian dari perhitungan TKDN kan Mas? Kalau itu Baik. dikurangi, apakah kemudian tidak semata-mata akan membuat produk-produk impor kita diproduksi sebagian di dalam negeri gitu, tidak 100%. Contoh kasus yang terjadi di dunia handphone ya. Iya. Kan Oke, oke. kasus-kasus yang menarik untuk dilihat adalah kasus Apple ya, handphone Apple 17 itu yang kemudian menjadi polemik di internal kita gitu. Karena ini pasti terkait dengan bagaimana kebijakan Trump dalam konteks tarif impor Trump yang saat ini udah disepakati 19%, dan sementara produk-produk Amerika ingin masuk ke Indonesia dengan TKDN 0 gitu. Nah, apakah ini akan menjadi dunia yang permasalahan baru bagi dunia industri kita? Nah, kita harus cermat di situ, Mas Pras. Baik, baik, baik. Nah, kalau selama ini kita bicara mengenai TKDN yang ada begitu, yang sebelumnya sudah ada begitu. Dari kendala-kendala tadi selain mahal, rumit, kemudian waktu penyelesaiannya sendirilah. Anda melihat tantangannya justru akan menghantam dari pelaku industri domestik tidak sih dengan TKDN yang diturunkan, atau justru banyak manfaat yang bisa kita dapatkan untuk bisa meningkatkan produktivitas di sana, kemudian juga bisa menjamin volume produksi tetap terjaga begitu, Pak Danang? Ini tidak akan secara langsung ya berdampak pada industri kita, tidak akan secara langsung. Ini membutuhkan proses yang pasti Oke, akan dunia industri akan mencoba menyesuaikan. Tapi prinsip-prinsip pentingnya adalah bagaimana industri produk-produk impor itu perlu memiliki tingkat kandungan dalam negeri atau BMP yang pada dasarnya pada ujungnya nanti ya, adalah meningkatkan atau melindungi industri dalam negeri kita. Itu yang saya lihat karena prosentase pelonggarannya juga tidak terlalu lebar ya saat ini ya, tidak terlalu frontal atau drastis benar-benar di nol kan tidak gitu. Nah, siap. kita harus lihatnya juga di sektor-sektor masing-masing, Mas. Baik. Salah satu yang menjadi concern besar kan industri elektronik, industri otomotif. Mereka yang memiliki bobot teknologi tinggi itu saya kira penting untuk memiliki sebuah regulasi yang merelaksasi TKDN itu. Kecuali ya dalam hal tertentu kita memang sudah memiliki industri yang mampu menjadi pensuplai atau penyeimbang industri impor tersebut. Contoh otomotif, Mas. Sekarang Ya. kan pemerintah bagus tuh melakukan sebuah proses atau syarat-syarat bagi bea masuk yang lebih murah apabila mereka memiliki produksi pabrik manufacture di dalam negeri. Nah, ini menjadi salah satu bagian dari perhitungan karena komponen sumber daya manusia kan masuk ke dalam konteks hitungan sekitar 60% atau 40 sampai 60%, Iya. tergantung sektor teknologinya. Itu bagus. Tapi kemudian industri otomotif kan masih khawatir apakah kemudian barang-barang importasi otomotif pure yang 100% diimpor dari luar negeri ke Indonesia itu akan merusak industri manufacture otomotif dalam negeri kita, kan harusnya dilihatnya seperti itu. Mereka masih khawatir.
Nah, pemerintah saya kira perlu menegaskan selain TKDN ini juga adalah persyaratan terkait dengan eh, apa importer yang 100% produk luar negeri dalam kategori produk-produk yang relatif berteknologi tinggi atau berharga lebih mahal sehingga tidak merusak industri dalam negeri kita. Iya, iya. Ya, Oke, oke. Itu dia yang perlu kita jaga begitu. Bagaimana Belet baru ini justru menjadi peluang begitu, bukan tantangan baru begitu bagi pelaku industri domestik. Kita akan bahas lebih jauh betul. nanti di segmen berikutnya Pak Danang. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait ada 4 poin utama dalam Permen Perin begitu ya. Yang ini memang menjadi concern juga dari pelaku usaha. Kita akan cermati bersama ada TKDN minimal 25% bagi perusahaan berinvestasi dan menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian penyederhanaan perhitungan TKDN tidak lagi berbasis total biaya kecuali untuk jasa industri. Kemudian pelaku IKM kini mendapatkan kemudahan dalam pengajuan sertifikasi TKDN termasuk dengan skema self-declare yang berlaku selama 5 tahun. Dan keempat ada tahapan sertifikasi TKDN dipangkas sehingga sertifikat TKDN bisa semakin cepat terbit. Nah itu dia 4 poin utama dalam Permen Perin nomor 35 tahun 2025. Selanjutnya kita akan lihat realisasi investasi di Indonesia ini menarik. Apakah TKDN ini akan mendorong investasi kita juga semakin melambung? Begitu kita lihat trennya 2020 sampai dengan proyeksi 2025 ini naik terus ya. Tahun ini diharapkan mencapai 1.905 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat dari indeks kepercayaan industri atau IKI di tahun 2025 trennya seperti apa juga dari Januari sampai dengan Agustus. Ya sempat Januari sampai Maret di 52,98, sempat juga mengalami penurunan sampai dengan 3 bulan ke depannya April, Mei, Juni dan naik lagi di bulan Juli Agustus tercatat 53,55 poin untuk indeks kepercayaan industri tahun 2025 tepatnya di bulan Agustus. Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, beliau adalah Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ya, Pak Danang dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan memang concern dari Anda memang tadi adalah mahal, rumit, kemudian waktu penyelesaian. Nah dengan adanya 4 poin yang tadi sudah disampaikan ada perubahan di sana TKDN jadi 25%, penyederhanaan perhitungan TKDN, ada lagi kemudahan dan pengajuan sertifikasi TKDN dan juga tahapan untuk sertifikasinya. Nah Anda melihat apakah potensi-potensi ini ya lagi-lagi bicara mengenai kemampuan industri di dalam negeri begitu. Meskipun Anda juga concern tadi apakah ini menjadi peluang juga buat investor asing ataupun pelaku usaha lain begitu untuk masuk ke Indonesia dengan lebih mudah atau bagaimana melihat dengan poin-poin ini Pak Danang? Ya, saya lihat kita lihat dari dua poin ya. Pertama substansi pengaturan itu. Substansi pengaturan itu kan sekarang memang mempermudah, bukan mempermudah, merelaksasi penerapan TKDN ya. Persentase-persentasenya itu disesuaikan dengan kemajuan zaman dan persaingan global internasional saat ini. Tujuan itu sangat kita dukung gitu. Masalahnya adalah bagaimana di tingkat implementasinya gitu. Nah, di tingkat implementasi ini kan sangat tergantung pada lembaga-lembaga yang disebut LVI gitu loh. Lembaga verifikasi independen. Nah, kemudian di dalam LVI inilah kemudian kita harus melihat, mencermati bagaimana proses-proses mereka lakukan terkait dengan pengajuan sertifikasi PKDN gitu. Nah, kalau kita lihat proses-proses yang terjadi sebelumnya, sebelum Permen Perin baru ini, maka pesan tentang service level agreement itu belum terimplementasikan dengan baik, justru menjadi bagian dari masalah-masalah ekonomi berbiaya tinggi. Nah sekarang Permen Perin ini sudah mengatur tentang jangka waktu, tentang prosedur dan syarat, itu bagus. Tapi masalah biaya kan tidak diatur. Baik, oke. Ya inilah kemudian yang mesti menjadi aturan baru supaya aturan yang ditegakkan gitu supaya setiap proses pengajuan TKDN itu tidak menimbulkan masalah-masalah bribery
atau corruption gitu. Hmm, Jadi kalau tidak ada aturan standar terkait biaya, ini masalahnya adalah masalah hukum, kemudian oke. dunia usaha akan mencoba menyuap untuk mendapatkan Hmm. persentase TKDN tertentu yang diinginkan. Oke. Nah, memang kalau Nah, kita bicara mengenai biaya, ini menarik juga nih Pak Danang. Sebenarnya berapa sih yang harus dikeluarkan misalnya kalau satu perusahaan ingin mendapatkan sertifikasi TKDN yang sebelumnya begitu ya. Kemungkinan karena memang ini tidak masuk seperti yang Anda sampaikan begitu untuk pembahasan biaya, apakah juga nanti akan sama atau bagaimana kalau kita lihat realitanya di lapangan nih Pak Danang? ya, prinsipnya kalau pemerintah mau menderegulasi aturan-aturan lama Hmm, menjadi aturan baru, maka salah satu pendekatannya adalah ada tiga pendekatan. Pertama adalah prosedur, kedua adalah jangka waktu penyelesaian, dan ketiga adalah biaya. Nah, masalah-masalah biaya ini sampai saat ini kan belum diterbitkan aturannya. Berapa mahal untuk biaya kategori industri padat karya, oke. industri padat teknologi, industri jasa manufacture, misalnya kan tidak terdapat seperti itu. Kalau Hmm, bicara terkait dengan biaya-biaya masa lalu, ini sangat sektoral karena masing-masing item bukan pabriknya yang disertifikasi TKDN, tapi produknya gitu. Jadi ada banyak sekali hmm. jenis-jenis produk yang harus memiliki sertifikasi TKDN kan. Iya, Nah, iya, iya. ini kemudian biayanya menjadi mahal karena banyak sekali variasi produk yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik gitu. Hmm, Nah, apalagi untuk teman-teman di IKM, mereka IKM yang industri ya, itu mereka juga mengalami kesulitan tidak hanya dalam hal akses, tetapi juga dalam hal berapa besar biayanya karena sangat variatif dan sangat tergantung pada LVI-nya itu. iya, Menerapkan iya, biayanya tergantung suka-suka mereka. Maka kami harap betul di tingkat implementasi itu iya. pemerintah mesti menerbitkan biayanya. Biayanya Hmm, berapa untuk melakukan sebuah sertifikasi terkait sektor A, B, C, D, E, level perusahaan iya, iya. 1, 2, 3, nah gitu Mas. Nah, sekarang Oke. kita lihat di konteks teknologi tinggi. Sudah lama pemerintah menerbitkan TKDN mobil ya, mobil-mobil baru lah, otomotif electric vehicle gitu. Kan dikejar untuk sampai ke 40%. Nah, komponen 40% itu terdiri dari apa saja? Nah, salah satu yang menarik adalah itu juga termasuk komponen tenaga kerja. Nah, Oke. artinya Permen Perin ini bisa membuka kesempatan atau lapangan kerja Hmm, karena mensyaratkan sekian persen komponen TKDN yang berupa tenaga kerja. Dan juga kemudian kita berbicara tentang bahan baku atau komponen pendukung yang harus diproduksi oleh dalam negeri. Artinya membuka kesempatan industri-industri baru untuk mensuplai komponen-komponen bagi industri otomotif itu yang iya. sekarang masih berteknologi tinggi. Nah, tetapi ini kan berbeda dengan industri yang relatif berteknologi tidak tinggi seperti industri padat karya. Hmm, Bagaimana menentukan prosentasenya? Karena tenaga kerja akan jauh lebih masif jumlahnya dan oke. komponen bobotnya akan lebih tinggi. Hmm, Nah, pemerintah harus mengatur hal-hal yang berbeda antara masing-masing sektor. oke. Iya, iya, Salah iya. satu yang menarik adalah bagaimana pemerintah mewajibkan pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan segala macam untuk menyerap produk-produk dalam negeri yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang Hmm, eh, tinggi gitu. Nah, iya, kalau iya, iya. kalau sertifikasi untuk mendapatkan TKDN itu Hmm, susah, rumit, mahal kan aturan yang lain-lain itu menjadi tidak acceptable gitu. iya, Karena iya. proses untuk mendapatkan syarat itu sudah sangat mempersulit gitu. Oke, itu dia. Meskipun waktunya semakin singkat, kemudian tidak ada lagi, jenjang waktu yang lama begitu dan tahapan-tahapan yang panjang begitu, tapi kalau tetap biayanya tidak berubah, ya itu ya akan menjadi memberatkan juga bagi pelaku industri. Nah, kalau kita bicara mengenai TKDN, sebenarnya kalau dari pelaku usaha atau Apindo melihat dari teman-teman, pelaku usaha sendiri melihatnya, Pak Danang, apakah untuk komponen TKDN-nya itu lebih banyak bisa didapatkan dari dalam negeri atau bagaimana nih? Dalam artian kemampuan untuk kita memenuhi TKDN-nya sendiri kita sudah siap tidak sih kalau untuk industri?
Ya, itulah yang menjadi polemik kita sekarang ini. Hmm, Untuk industri berteknologi tinggi, kita dinilai masih belum mampu lah. oke. Dulu udah banyak lah syarat-syarat dari Kemenperin sejak 10 tahun yang lalu terkait dengan TKDN, industri IT, komputer dan segala macam, termasuk handphone di situ. Tapi kemudian pelaksanaannya kan juga berubah-ubah, disesuaikan lagi dengan kemajuan zaman gitu. Dulu kita lihat ada industri handphone sangat besar di Batam ya, Iya, iya. dengan mengejar TKDN mendekati 80%. Tapi akhirnya kemudian terjadi pelonggaran lagi oleh Kemenperin pula gitu untuk melakukan relaksasi TKDN itu. Dan sampai sekarang Oke. kita juga melihat TKDN yang berlaku untuk industri handphone, telekomunikasi itu kemudian juga sangat lunak gitu. Nah, Hmm, seharusnya di dalam konteks ini ke depan, maka pelonggaran ini harus diimbangi dengan kemampuan industri dalam negeri kita menjadi bagian dari supply chain industri berteknologi tinggi. oke, itu dia Tidak ya. hanya bicara bahan baku, Mas. Iya, Kita iya. berbicara komponen pendukung, kita berbicara knowledge sharing, kita berbicara tenaga kerja yang terlibat. Kan gitu bisa menjadi bauran dari seluruh proses TKDN tersebut. Baik, Nah, baik. bagaimana ke depan? Kita harus lihat Iya. ini. Saya kira Kemenperin mesti menjelaskan Hmm, lebih detail lagi lah terkait dengan peluncuran eh, oke. Nah itu dia. Kemenperin yang akan berlaku 12 Desember ini. Ini harus Hmm, lebih disosialisasikan lagi. itu Banyak dia. sekali polemik di dunia usaha ini. Menarik ini untuk dicermati. Jadi memang ada PR lagi dari pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian untuk bisa bagaimana mensosialisasikan lebih masif lagi sehingga setiap pelaku usaha di negeri ini paham begitu ya dengan adanya Permen baru ini yang merevisi terkait dengan TKDN menjadi 25% dan beberapa hal yang kaitannya dengan keselarasan antara industri yang padat karya dengan padat modal sehingga ada ya keseimbangan juga di sana begitu. Baik Pak Danang, saya sekali waktu terbatas ini terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan Di Mas aktivitas Anda Pras, kembali. Salam sehat Pak, sampai berjumpa kembali. sehat Pak Danang, selalu. terima kasih. Baik. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.